Pak Tata ingat logo Garut? Ya. Ada gunung, ada sungai, dan ada ceruk. Ya. Berarti soal ekonomi harus berbasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Warga Garut, Wilujeng Mungi. Selamat malam di program Guar Garut. Malam ini memang kami menghadirkan tokoh utama yang senantiasa menjaga kearifan lokal. Beliau juga membawa kawan-kawan yang berjuang akan kondisi alam yang dulu oleh karuhun-karuhun telah memberikan petunjuk tentang melestarikan atau menjaga alam tersebut. Tidak lain adalah Ki Asep Maher atau populis dipanggil dengan Ki Maher. Beliau membawa kawannya Kang Rudi Brata Manggala di Tengah Cimanuk ya. Sama Kang Agus Ridwan di daerah aliran sungai Walungan Cisangkan Suci Naraja. Wilujeng Wengi kasadayana Ki Maher. Oke, akang-akang. Ini bagaimanapun juga kita harus mengedukasi masyarakat Garut khususnya, dan juga masyarakat yang teraliri Sungai Cimanuk. Naras. Ini kalau prolog tadi obrolan kita ngomong Cimanuk, begitu saya sendiri tercengang gitu ya, dahsyatnya dengan Cimanuk. Tetapi peradaban kehidupan ini telah merubah kan. Dulu katanya kan Garut ini sebagai alam yang indah gitu. Disampaikan oleh Aki, seperti apa sih tata cara menjaga alam ini kan? Silakan. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sapun, sampurasun. Langkung tipayun ngatur nuhun. Pak Tata anu parantos memfasilitasi bisa para kanca di rohangan anu disebat Guar Garut nantinya. Serta cenah abi nyarios campur nya. Mah bebas. Nyantai. Pamit kartos bahasa Sunda, abi ngomong bahasa Inggris. Mudah-mudahan Guar Garut ini semakin ngagaur. Amin. Gitu. Amin. Ini sehat, baik untuk penguatan ruang publik politik kita. Karena sesungguhnya dalam masyarakat yang sangat beragam ini dan terfragmentasi gitu ya, banyak kepentingan banyak pihak, maka kedaulatan rakyat itu terwujud dalam ruang publik yang politik. Nah, disinilah Pak Tata menurut hemat saya menempati itu. Jadi ada diskursus, ada isu-isu yang diperdebatkan, diperbincangkan, ada yang diperkarakan begitu. Nah, itu Guar Garut sehingga lebih ngagaur begitu. Nuhun anu tak. Salajengna kanu tema urang nyainanya simkuring ka papancenan kinten-kinten tema ageng urang ayeuna teh tanapi isu strategisnya itu soal lingkungan alam dalam perspektif kebudayaan. Tentu
saya lebih terdidik dengan kebudayaan Sunda ya, Ya. atau yang kemudian nanti disebut dengan kearifan lokal. Nah, sebelum ke sana, Kang Tata, malam ini saya mungkin sebagai biasa disebut budayawan ya. Ya. Oh ya. Atau dalam posisi itu dulu lah. Nah, senang budayawan itu paling senang kalau disuruh ngomong. Gitu. Sebab selama ini Ruang-ruang itu ya. ruang-ruang itu selama ini pikirannya itu mulak-mulak gitu. Sehingga perlu teman ngobrol. Tapi kalau sudah ngomong, kadang-kadang suatu pikir hartian, kata masalah teh. Saya perkenalkan tuh teman-teman tadi walaupun sudah disebutkan. Mohon, pangkeun ieu Kang Rudi Brata Manggala, anjeunna nyalungsuran Garut, mung wewengkonna tos tilem di Jatigede, Darbaraja. Nah, janten Incu Putu Cimanuk Tengah. Incu Putu Cimanuk Tengah. Cimanuk Tengah. Jadi Jatigede teh udalna Cimanuk. Tengahna Udal Cimanuk. ya. Pusar. Mohon. Ayana di tengahnya di Sumedang. Atau nepi daerah Karesian. Nah, Garut daerah Karamaan. Aya di luhur. Nah, Incu Putuna salajengna itu Kang Agus Ridwan. Anjeunna Incu Putu Pangauban Cisangkan. Kirang nya daerah Sucinaraja. Desa Sukaratu sanes Tegal Panjang. Nah, Cisangkan teh anu alirana engke ngalangkungan makam Ayang Papak. Nabraska Muara Cimanuk. Nah, disebut wahangan, walungan nama Cimanuk. Walungana Braska Laut Kaler nya tadi Pabian Ilir Indramayu. Sebentar Ki, sebelum dilanjutkan. Non. Susukan, walungan, wahangan itu bagaimana? Benten. Bagi benten status, benten posisi gunung sebagai gentong bumi di mana keluar cai. Nah, oke benten di mana eta keluarna cai. Si posisinya di gunung itu. Aya anu nojo ka gunung ageungna, aya anu di gegerna. Gitu. Tapi secara umum aya disebut solokan. Solokan ke berasna ke mana bahe caina. Nah, bahe cainya atau mengalirnya air. Bahe caina solokan ka susukan. Susukan bahe caina atau mengalirnya kepada wahangan. Wahangan bahe caina mengalirnya ke walungan. Walungan bahe cainya ke sagara atau napi laut. Kalau dalam istilah modern kita das, subdas, mikrodas. Ada sub mikrodas terus begitu. Nah, nanti juga ada seke-seke alit cinyusu. Seke-seke alit rembesan. Nah, seke alit oke, aya seke alit solokan, seke alit anu gubragna ka solokan. Seke alit wahangan, seke alit nu gubragna ka wahangan. Sapertos aya seke alit walungan. Sapertos Cilutung daerah ieu. Seke alit nu ayeuna di Bongkor nyata Cinyusu mengalir teras berasna ka walungan Cimanuk. Eta seke alit walungan. Gitu. Janten benten istilah kumalgi benten posisi gunung, benten posisi keluar caina sareng jejaring aliran-aliran airnya. Gitu kata tah ieu teh dina kearifan Sunda ngeunaan nataan alam atau lingkungan alamnya. Itu Pak Tata. Itu bako naon teh? Ieu teh bako Cigasti. Cigastinya. Awak tahun 2012. Terus 8 tahun. Tua teh. Itu. Nah, Cigasti teh baju resmi. Cigasti teh blok
tanam bako, lahan tanam bako di jalan Mereka Bandung Tarogong, tanu kahandap. Eta biasanya disebut Cigastian. Aya memang aya namina Cigasti, lembur Cigasti. Oh iya ya. Rupina kumargi cara ngeureut nasami, cara nanam, cara ngeureut, cara ngolah nasami sehingga anu ka dieu teh disebut Cigastian. Bagi karakter rasa bakona ge sami. Kumaha sih karakter bako Cigastian? Ampeg, tapi raos. Gitu. Karena high nikotin. Nikotin itu kan sehat. Ya. Yang tidak sehat itu tar. Gitu. Dalam kadar tertentu kita butuh nikotin. Dan kembali ke topik Ki. Mohon namanya. Jadi malam ini sangat strategis kita bicara lingkungan alam di Kabupaten Garut. Isu strategis tapi nyaris dilupakan. Gitu. Bahkan kelupaannya akut. Gitu. Nah, apa ininya? Nah, kenapa itu strategi? Satu, bahwa lingkungan alam juga memantik cara berpikir. Kemudian cara berpikir ini menjadi mapan dan berguna, dan itulah yang disebut dengan kebudayaan. Kondisi alamnya. Nah, kenapa terlupakan? Karena semakin hari sepertinya alam Garut ini mengalami degradasi. Keindahannya semakin berkurang. Kemudian keruksakannya semakin meluas. Air-airnya sudah keruh-keruh. Itu pohon-pohonnya sudah sangat berkurang. Betul. Nah, kajian kita melalui cara jalan air itu konservasi lingkungan tapi pendekatan kebudayaan Sunda. Kajian Cimanuk itu rusak sudah 80%-an ya. Rusak dari apanya? Dari mulai girang tengah sampai hilir. Dari girang itu hulu ya. Ya, hulu daerah kita. Ini girang Cimanuk Garut itu. Pohon-pohonnya sudah sangat berkurang, terutama pohon di leuweung tutupan dan leuweung larangan, karena leuweung larangannya sudah jadi garapan. Jumlah pohonnya sudah sangat drastis ini. Kemudian kualitas air menjadi keruh, membawa sedimentasi. Nah, sehingga dalam posisi lara. Jadi ada kualitas kondisi, dalam istilah kita itu ada Sri, Lungguh, Dunya, Lara, Pati. Nah, Cimanuk ini 80% kerusakannya, berarti sisa 20% itu dalam kondisi lara. Lara juga sudah lara tengah. Karena ada lara tembay, lara tengah, lara tutug. Nah, jadi sudah mendekati pati. Jadi sudah stadium 4 kalau orang sakit itu apa. Nah, jadi sudah mendekati pati, lara tengah. Badeka lara tutug, kaditu nakoit. Nah, itu hasil kajian kita. Ini menunjukkan bahwa pesona Garut, alam Garut semakin memudar ya. Begitu. Nah, kenapa ini terjadi seperti ini? Secara sederhananya kita semua sedang mengalami kelupaan akan surga kita ini. Itu sehingga kita cenderung membiarkannya. Surga ini semakin memudar pesonanya. Mudah-mudahan dengan dikeluarnya ini kembali sedikit mengingatkan akan hal itu, betapa kita ini tidak bisa menjaga surga
gambaran saya ibaratkan surga. Garut itu. surga, ya. Sempat disebutkan oleh Aki Adam merusak surga. Ya kan begini, kalau ini diibaratkan ya, karena surga katanya dalam informasi kitab suci tidak terpikirkan lebih dari ini gitu. Tidak ada jangkauan akal kita mengetahui keindahannya. Tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan parahyangan. Dalam novelnya Abdullah Assegaf, orang pelancong dari luar sana tapi beragama Islam, keturunan Arab, beliau membuat novel tahun 1909 namanya Fatat Garut. Apa namanya? Fatat Garut, gadis Garut. Novel Gadis Garut. Menceritakan di sini Tarogong Rancabango. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau Katulistiwa ini jamrud, Nusantara ini jamrud, maka inti jamrudnya adalah Garut. Itu ya dari cerita-cerita itu. Nah, indahnya ya. Ya. Ada lagi cerita yang saya baca dari Kang Naratas ya, Kang Naratas itu lebih fasih soal masa lalu Garut yang indah-indah ya. Yang tidak indah juga tahu beliau. Nah, pernah ada satu tokoh, saya lupa namanya, dia pelancong juga, pecinta keindahan. Tibalah pada suatu tempat atau di mana ya, dia mengatakan jangan mati kalau belum sampai ke sini, ke tempat itu ya. Tetapi orang itu datang ke Garut, dia meralat, sehingga yang benar itu jangan sampai mati sebelum lihat Garut. Nah, itu gambaran. Dalam penggambaran Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman nanti bisa dibaca ya. Surga itu ada pohon. Nah, ada pohon. Bahkan dalam cerita Al-Quran ketika kejatuhan Nabi Adam karena mendekati dan memetik buah di pohon itu. Punten seorang tanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon itu. Wala takunna minal muntarin. Maka engkau akan termasuk orang-orang yang bahkan satu redaksi minazalimin kalau nggak salah, orang-orang yang dolim. Tapi Nabi Adam tergoda memetik pohon itu. Apa yang terjadi adalah hubut, kejatuhan. Kejatuhan apa? Kejatuhan moral dan spiritual, sehingga terusir dari surga. Dan tobatnya lama. Dalam satu tafsir 250 tahun. Dengan Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya dalam cerita itu di surga itu ada pohon. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan ada mata air. Dan jelas di surga itu ada bidadari. Fatat Garut itu, gadis Garut yang digambarkan cantik oleh Syekh Abdullah Assegaf itu. Itu gambaran kita bahwa tajri min tahtiha al-anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu, dari mata air keluar jadi sungai-sungai. Hawanya yang sejuk, tidak panas, tidak dingin. Saya berkeliling di Jawa Barat, di Priangan terutama, Kuningan masih bagus, relatif bagus lah. Bagus ya. Hutannya. Sumedang juga begitu. Tapi kurangnya apa? Hawanya panas. Garut tidak panas, tidak juga dingin, sejuk. Maka penggambarannya adalah jannah. Jannah itu bukan kebun ya, kebun itu mungkin produksi ya. Semisal taman. Nah, jadi Garut itu adalah taman surgawi. Ini saya harus
mengulas dua kalimat tadi yang menarik, bahwa kita harus menjaga alam itu dasar. Yang kedua, masyarakat Garut harus ingat kita sedang berada di surga. Di surga. Tetapi kalau lihat kondisi saat ini, apalagi dalam menjaga alam ya, Betul. membuang sampah sembarangan, di beberapa sudut wilayah kan tumpukan sampah. Ya. Kadang-kadang menyalahkan pemerintah, padahal itu adalah perilaku pribadi kan. Betul. Yang harus dirubah tuh. Betul. Makanya penunjang kan pemerintah mah. Betul. Nah, itu sejak kapan sih surganya Garut itu surganya mulai mengikis hilang tuh, atau kerusakan itu? Sejak tidak ada dalam kesadaran kita. Waktu zaman Belanda masih mengikuti kan? Belanda, sepengalaman kita lakon dengan teman-teman dalam ukur ruang-ruang, Ya. netepkeun batas-batas mana larangan, tutupan, baladahan. Sering menemukan patok Belanda sesuai dengan kajian kita. Oh. Mungkin Belanda mempertimbangkan itu tata ruang berdasarkan gunung dan aliran sungainya. Kita punya istilah khusus untuk itu, untuk surga ini disebut Gunung Pangauban. Gunung Pangauban. Nah, Gunung Pangauban artinya di situ ada hutan, ada airnya, dan ada Pangauban itu aub, dari aub. Pangauban itu tempat aub. Gitu, jadi isi makan mencek santrima. Tempat aubna incu putu nu aya di eta paparan gunung. Incu putu teh tidak hanya manusia, tapi makhluk-makhluk mikrobiologi, pitek tongo walang taga, bahkan jin iprit jurig oge teh incu putu, yang itu semua mengandaikan ruang untuk menetap, untuk aub. Nah, makanya dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ada disebut lembah Mala. Lembah Mala itu lembah untuk lelembutan yang negatif itu. Cadas gantung, saronge, kadal meteng, naon teh, semua itu ruang untuk mereka. Nah, kalau ruang ini kemudian diganggu oleh kita atas nama pembangunan apapun, nah sehingga surup sumanding meureun ieu ka urang daya lelembutan negatif ieu. Sebab ruangnya kita ganggu. Jadi sepuh kapungkur terus dugi kadinya. Bagaimana menempatkan itu pada ruang? Itu metode itu mungkin ada sedikit yang dilakukan oleh pemerintah dengan perspektif lain gitu. Dengan tadi kan definisi mengganggu itu ya dibangun, kimir misalnya. Ya, kan. Nah, sejak kapan itu? Sejak tidak ada dalam kesadaran kita. Artinya ini juga ada problem kesadaran kita. Ada problem pengetahuan kita tentang alam khususnya ya. Mungkin kita tidak meninjau dulu kearifan Sunda kita. Bicara Sunda pasti leuweung. Apa jadinya Sunda tidak ada cai, tidak ada leuweung? Bukan Sunda. Orang Sunda menempati daerah titipan Gusti ieu disebut surga ieu. Makanya sebut daerah leuweung titipan atau napi leuweung larangan. Sudah pasti orang tua kita dulu berefleksi dengan alamnya sehingga melahirkan pengetahuan-pengetahuan untuk bagaimana bersikap sesuai dengan kondisi alamnya sehingga bisa menjaga, memelihara. Kalau mengembangkan pun ada batas-batasnya. Nah, inilah budaya. Inilah budaya yang budaya itu pernah saya sampaikan, sejernih-jernihnya pikiran, sehalus-halusnya rasa, sehingga memunculkan apa yang dalam teks Pancasila itu
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi produk budaya itu, produk pikir yang jernih, rasa yang halus itu adalah hikmah kebijaksanaan. Lalu dirumuskanlah hikmah dan kebijaksanaan ini menjadi kebijakan melalui kreatif hikmah kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan para anggota DPR. Para anggota DPR itu merumuskan kebijakan dari kebijaksanaan, dari hikmah kebijaksanaan, dari budaya. Sepuku urang kapungkur parantos dugi kadinya kaitanna sareng alam. Gitu. Ada etika lingkungan yang dibangun. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya bagaimana etika lingkungan itu kita berperilaku terhadap alam, tetapi lingkungan ini menjadi teman tadabur, teman tafakur, sehingga mencapai rasa bersyukur yang amat dalam kepada Tuhan yang memberikan anugerah ini. Dalam surat Ar-Rahman yang sering diulang-ulang berkaitan surat itu dan berbicara ada tamsil surga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana deui nu ku anjeun didustakeun. Selalu disindir begitu. Nah, artinya ini juga ada sisi rasa spiritual. Jangan-jangan kita ini tidak pandai bersyukur, diberi anugerah Tuhan dengan alam yang sangat indah ini, yang sangat nyaman, tanahnya subur, makmur. Ini produk, ini unggulan, bisa menghasilkan produk yang nikmat. Ini legend dan diakui oleh semua di Indonesia tuh tembakau. Tanah Garut melahirkan apapun itu enak, apapun itu nikmat. Kopi, bako. Betul. Ini daerah terberkahi karena selalu disyukuri, kemudian ditirakati oleh orang tua orang kita yang soleh dan soleha. Di sini lahir para aulia Allah dengan alam seperti ini. Lalu bagaimana kita? Apakah kesadaran itu harus tidak ada? Kemudian membiarkan ini lama-lama kemudian hilang. Garut sudah tidak tampak indahnya. Soal wisata jangan tanya Garut, Kang Tata. Garut mah dimanapun bisa selfie. Betul. Kalau untuk wisata-wisata, di mana Garut? Saya sering keliling Garut, di mana-mana indah. Artinya di sebuah Garut tuh tempat wisata, destinasi wisata. Nah, bagaimana kalau kebijakan wisata itu tidak spesifik tempat-tempat ini? Garut semua itu destinasi wisata karena orang itu ingin tahu alamnya Garut yang sejuk, yang indah dipandang. Kemudian para penduduk surganya yang salamun qaulam mir rabbir rahim gitu, dalam Al-Qur'an itu yang memberi kedamaian, ramah, dengan senyuman, fal yukrim daifah, memuliakan tamu. Kan ini mestinya menjadi kebijakan pemerintah bagaimana membangun budaya kita ini penjaga surganya Allah. Kemudian orang datang ke sini perlu dihormati sehingga tetap indah. Otomatis mereka juga kan akan buang. Betul. Atau nyawer lah gitu. Akan nyawer. Apa? Karena tidak ditemukan di tempat lain. Tapi sekarang kan keindahan gunung, coba perhatikan punten, sudah memberi tanda orang tua kita, nggak tahu siapa yang bikin. Pak Tata di pusat kota Garut, jalan-jalan perhatikan, jalan Guntur, jalan Guntur itu kalau kita berjalan gunung Gunturnya kelihatan. Sebutkan jalan apa lagi? Di pusat kota. Papandayan. Jalan kelihatan gunung Papandayan. Cikuray kelihatan gunung Cikuraynya. Mandalagiri. Cakrabuana. Karaca. Dulu konon Ahmad Yani itu Talaga Bodas. Jadi jangan
jangan berpaling dari pandangan akan gunung dan jangan menghalangi pandangan kita akan gunung. Ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan hari ini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat? Betul. Mari kembali kepada kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan itu inti budaya terkait dengan alam khususnya. Banyak peninggalan-peninggalan keilmuan atau kearifan lokal orang tua kita dulu, bahkan tercatat dalam naskah yang ada di Ciburuy. Di Ciburuy. Ciburuy, situs Ciburuy itu ada naskah namanya Amanat Galunggung dan Sang Hyang Siksa Karesian. Itu bicara di situ. Dan mari para pemimpin Garut, baik formal, informal, para pegiat sosial, meningkatkan, saya membayangkan begini Kang Tata, bagaimana soal lingkungan alam ini menjadi semacam kesadaran awal atau mental dasar dari masyarakat Garut. Kita boleh politisi, boleh birokrat, boleh aktivis, boleh agamawan, boleh budayawan, tetapi kesadaran dasar itu adalah kesadaran akan menjaga, memelihara lingkungan alam yang kita punya sebagai titipan Tuhan yang indah ini. Nah, bagaimana itu mungkin terjadi? Dua menurut saya, kebijakan dan pendidikan. Nah, disinilah maka ini juga sebetulnya pesan buat para pemimpin baik formal informal, apalagi pemimpin formal yang punya sumber daya semuanya, anggaran, keahlian, otoritas. Nah, bagaimana hikmah kebijaksanaan alam ini sebagai titipan Tuhan diangkat, ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan untuk menjaga, memelihara alam ini, kemudian bermanfaat, kita bisa senang, bahagia, dan berkelanjutan panjang. Gitu. Nah, itu dibuat mencontoh Kuningan ada perda. Kuningan ya ada perda, dibuat perda pemeliharaan mata air. Perda bisa diturunkan ke Perdes karena pemerintahan dari kabupaten hingga ke kepala desa. Untuk mensosialisikan dan melakukan pendidikan kesadaran akan lingkungan yang. Tapi bisa juga menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Kan kebijakan pendidikan. Coba cek kita bisa cek bagaimana sosialisasi kesadaran lingkungan dan apresiasi terhadap indahnya surga ini di sekolah pendidikan kita. Bagaimana harusnya Garut itu melahirkan seniman-seniman, sikap seni. Sikap seni itu sikap mengapresiasi, memelihara, menjaga, terkagum, menjadi puisi-puisi, menjadi novel-novel, menjadi karya sastra dan karya seni. Karena alamnya sangat seni. Tapi kenapa itu tidak? Kenapa tidak muncul sastrawan atau panyajak endah Sunda seperti Kang Godi, atau seperti pengersa Acek Jam-Jam dari Tasik, yang satu dari Ciamis? Kenapa kita tidak bisa merefleksikan? Mungkin ini kita kurang sikap seni, karena terlalu sikap teknik. Time is money. Padahal alam Garut itu adalah time is happy. Itu adalah kesenangan. Time is money ini terlalu mendesak. Time is happy. Kenapa kok ini semakin mendesak, semakin menjadi kesadaran kita dan menjadi kebijakan kita? Time is money ini. Padahal alam Garut adalah time is happy. And ngopi. Gitu. Bentar gini. Pengetahuan Aki dan kawan-kawan ini kan tidak dibatasi oleh
administratif wilayah ya. Betul. Karena berbicara tentang kearifan. Betul. Mungkin di luar sana juga ada yang mengetahui keilmuannya sama dengan Akila. Betul. Tetapi memiliki keterbatasan terkait regulasi karena ini Betul. Berhubungan sekali dengan kebijakan politik kan. Betul. Selama ini bagaimana mengkampanyekan tentang kearifan ini yang dijalankan oleh Aki dan kawan-kawan? Kita aktif di Facebook ya, kita selalu mengupload kegiatan-kegiatan kita, dan kita alutannya namanya alutan, memang suka alut-alutan gitu. Ya. Berbasis das, pemeliharaan gunung, hutan, air, dan das itu berbasis kearifan budaya Sunda. Cimanuk yang sudah sampai Baresan, sampai ke Indramayu, ada yang Ciputu dari hilir tengah sama Girang, ada Citarum, ada Cimandiri, ada Cisanggiri, ada juga Cisanggarung, Kuningan. Itu melakukan itu ikhlas ya, Sukarelawan gitu. tanpa ada biaya dari siapapun ya. Sukarelawan itu sukarela dan tidak melawan. Tapi belum disebutkan. Tadi kan kita membuka ada alat seni karinding ya. Ya. Coba dijelaskan. Nah, karinding dari yang dimainkan oleh Kang Agus sama Kang Rudi itu, filosofi lagi. ya kenapa harus dimulai dengan karinding? Biasanya dengan raja. Ya. Karinding ngahudang nyaring. Nyaring ke naon? Nyaringkeun pangacian urang. Urang sok kabur pangacian. Nah, karena suara supersonik atau suara apa ya yang halus ini. Ini kan lakon kita biasanya untuk menghibur tanaman yang kita tanam sebagai tanggal siri. Karena tanaman itu juga itu dari bahan bambu ya. Bambu. Nah, ini seperti itulah bahwa getaran ini sebetulnya halus sehingga bisa diterima oleh makhluk lain, makhluk lelembutan lain. Oke. Nah, ini karinding biasa dengan selempungnya, kemudian dibuka dengan raja. Raja itu doa. Raja itu doa. Doa. Diawali dengan doa berarti ya. Diawali dengan doa, permohonan. Kemudian mengingatkan juga kembali kepada lakon leluhur kita yang mulia. Oke. Yang mewarisi ini semua kepada kita. Siap. Gini, karena kita dibatasi waktu, mudah-mudahan tidak puas warga Garut karena ini butuh sekali dan penting untuk masyarakat Garut. Di lain waktu kita kupas kembali di babak lanjutan terkait bagaimana menjaga lingkungan. Betul. Agar kembali Garut menjadi surganya orang Garut. Memang ini tidak cukup waktu yang lama, Pak Tatat. Waktu yang terbatas ini bisa juga kurang sistematis ya. Kemudian banyak teka hati gitu ya. Mohon maaf. Gitu. Tapi perlu closing statement untuk pemerintah. Ya. Langsung ke kamera. Ya, untuk pemimpin dan pemerintahan, mari ingatkan kembali hikmah kebijaksanaan kita itu, dan alam lingkungan kita sebagai syarat dasar penyangga kehidupan. Kalau istilahnya undang-undang soal cagar alam itu, mari kembali pada itu. Ingatlah logo Garut. Pak Tata ingat logo Garut? Ya. Ada gunung, ada sungai, dan ada ceruk. Berarti soal ekonomi harus berbasis kepada soal lingkungan, alam juga. Asik. Terima kasih. Cageran Pes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Garut, itulah obrolan kami dengan budayawan yang memang kalau dulu ada pendidikan budi pekerti ya, yang diajarkan tapi tidak tersurat karena itu langsung petua-petua dari orang tua nenek moyang kita yang sejatinya dilakukan oleh pemerintahan Belanda waktu itu kan, mengikuti. Dan saat ini kita beruntung ada aset SDM tentang kearifan lokal, ada Ki Maher dan kawan-kawan. Mungkin di luar sana juga masih ada. Kita guar di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.